Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh ambasador, ya, tim ambasador Melia Lab, yaitu Bapak Muhammad Yahya Mkom. Beliau adalah ambasador Melia Lab Kaltim. Bapak Muhammad Yahya Mkom ini sendiri sebagai ambasador rumah belajar gitu, kemudian pembatik, ini banyak sekali, Masya Allah, ini luar biasa ya Bapak Muhammad Yahya Mkom. Beliau juga selaku wakil dari APKS PGRI Kalimantan Timur. Baik, untuk tidak menyita waktu, dipersilakan Bapak Muhammad Yahya untuk memberikan materinya. Ya, baik, terima kasih Bu Atul dan Bu Mbak Cerita yang tadi sudah menyampaikan materinya. Selamat sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan coba share screen dulu Bu Atul. Implementasi gerakan sekolah menyenangkan bersama Melia Lab. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar gerakan sekolah menyenangkan. Ada yang pernah dengar Bapak Ibu gerakan sekolah menyenangkan? Bisa ditulis di live chat. Nah, hari ini saya akan mengcombine ya bagaimana sebuah konsep gerakan sekolah yang menyenangkan menggunakan virtual reality. Baik, ada yang menjawab belum pernah mendengar ya, belum pernah mendengar kan. Baik, Bapak Ibu yang belum pernah mendengar, jadi gerakan sekolah menyenangkan ini sebuah gerakan dari akar rumput yang memberikan kesadaran kepada guru, kepala sekolah dan stakeholder lainnya bagaimana agar supaya anak-anak itu betah di sekolah, Bapak Ibu. Anak-anak merasa senang ya di sekolah, jangan sampai anak-anak merasa bosan. Kita buat bagaimana agar anak-anak itu waktunya kok cuma sekian ya. Anak-anak ketika hari libur ingin ke sekolah juga. Nah, tentunya Bapak Ibu untuk menjadikan itu ada beberapa komponen Bapak Ibu yang perlu diperhatikan ya. Salah satunya adalah lingkungan atau environment. Bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi peserta didik kita. Lingkungan belajar dan lingkungan secara fisik. Nah, tentunya Bapak Ibu, kalau kita mengcreate lingkungan secara fisik, ya kalau itu bisa ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, agak sulit karena investasinya begitu mahal, perlu waktu yang lama dan biaya yang luar biasa. Bapak Ibu bisa menciptakan lingkungan virtual. Bapak Ibu bisa menciptakan virtual melalui virtual reality. Anak-anak barangkali kita ajak belajar di kelas, sudah biasa, sudah bosan. Nah, Bapak Ibu bisa menciptakan lingkungan kelas yang mewah. Atau Bapak Ibu menciptakan lingkungan kelas belajar tapi di pantai, itu sangat mungkin. Bapak Ibu nanti membuat environment, buat lingkungan ya, seolah-olah anak belajar di museum atau di pantai atau di sebuah desa. Lingkungannya itu Bapak Ibu buat sendiri. Katakanlah di pantai, nanti di sana ada gazebo. Di gazebo sana Bapak Ibu menaruh materi dalam bentuk tulisan. Di gazebo ini Bapak Ibu menaruh materi dalam bentuk gambar. Di gazebo ini Bapak Ibu menaruh materi dalam bentuk video. Nah, itu kalau secara real ini sulit Bapak Ibu kita lakukan dan repot, perlu waktu, perlu biaya, apalagi di pantai biasanya tidak ada listrik. Nah, tetapi dengan teknologi virtual reality itu kita bisa ciptakan Bapak Ibu. Nah, tentunya Bapak Ibu nanti mendesain itu. Hari ini sampai besok kita akan mendesain itu Bapak Ibu. Target kita hari ini Bapak Ibu bisa menginstal aplikasi kreator, yaitu untuk membuat atau mendesain, dan Bapak Ibu sudah menginstal viewernya, target kita. Nah, besok kita akan perdalam bagaimana mendesain lingkungan belajar dan konten-kontennya. Oke Bapak Ibu, saya lanjut. Sambil mereview apa tadi yang Bapak Ibu sudah dengarkan, sudah simak dari materi sebelumnya. Tadi Mbak Cerita sudah menyampaikan materi-materi terkait AR, VR, dan Metaverse. Boleh Bapak Ibu dituliskan kira-kira letak perbedaan kedua teknologi ini di mana kira-kira Bapak Ibu? Ada augmented reality, ada virtual reality, dan Metaverse. Nah, mungkin Bapak Ibu di waktu zaman kecil ya, di zaman kecil saya itu waktu SD itu kalau orang tua naik haji itu biasanya ada oleh-olehnya Bapak Ibu ya.
oleh-oleh. Kalau di desa saya itu namanya selokodong, nggak tahu di desa Bapak Ibu semua itu. Jadi ada benda yang diintip itu, oh ini visualisasi tentang orang lagi melempar jumroh, orang lagi apa tawaf gitu kan. Ya itu teknologi yang waktu saya kecil itu sudah ada Bapak Ibu. Nah sekarang itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompetitif lagi Bapak Ibu. Ada augmented reality tadi yang di dalam definisi yang sudah dijelaskan Pak Cerita, yaitu menghadirkan dunia digital ke dalam dunia nyata, augmented reality. Ya, ya ini ada yang menjawab ini, mensimulasikan objek buatan dari lingkungan nyata, ya betul sekali. Seperti ini Bapak Ibu ya, ini kalau augmented reality Bapak Ibu bisa dapatkan di mana ini? Bapak Ibu, kalau augmented reality Bapak Ibu bisa dapatkan di rumah belajar Bapak Ibu ya. Jadi kebetulan saya duta rumah belajar juga. Jadi materi-materi terkait dengan augmented reality Bapak Ibu bisa dapatkan di sini. Nanti Bapak Ibu unduh dan nanti aplikasikan. Nah di situ nanti Bapak Ibu ada dua sisi aplikasi, ada dua konten yang Bapak Ibu harus lakukan. Pertama install aplikasinya, kemudian marker. Marker itu sesuatu yang Bapak Ibu harus cetak. Bapak Ibu harus cetak. Nah nanti di situ di aplikasi tersebut ada materi Bapak Ibu, misalnya membahas tentang virus. Ya, ada materinya dalam bentuk teks. Nah kemudian nanti ada sesuatu bagian dari detail materi tersebut yang kita sorot dengan teknologi smartphone. Nah bagian yang kita soroti tersebut nanti akan ada muncul visualisasi Bapak Ibu 3 dimensi, ada suara, ada background sound. Ini augmented reality. Jadi sama-sama di antara ketiga teknologi tersebut itu sama-sama menggunakan basisnya adalah 3 dimensi, visualisasi 3 dimensi kesamaannya ya. Nah kemudian kalau yang augmented reality tadi menghadirkan dunia digital ke dunia nyata. Nah sekarang kita ke bagian berikutnya yaitu virtual reality. Nah, ini pengembangan lebih lanjut dari augmented reality tadi ya. Jadi virtual reality ini sebaliknya, dan di virtual reality kita perlu perangkat tambahan Bapak Ibu. Kalau di AR, augmented reality tidak perlu perangkat tambahan, cukup dengan HP aja dan aplikasi kita sorot tadi macam QR code gitu ya, QR code kita sorot nanti ada sesuatu yang bergerak dalam bentuk 3 dimensi. Nah kalau di VR Bapak Ibu perlu perangkat tambahan ya, perangkat tambahan yaitu kacamata 3 dimensi atau kacamata VR. Harganya di mana? Berapa mungkin Pak, banyak kemarin yang peserta Japri itu. Pak perangkatnya bagaimana itu? Apakah sudah ada di Kalimantan Timur? Ya di Kaltim, di Samarinda sendiri memang belum ada Bapak Ibu. Kemarin saya beli di online Bapak Ibu. Yang paling murah ini harganya 30.000 Bapak Ibu. Saya beli 107.000 termasuk ongkir itu dapat 3. Jadi rata-rata mungkin 30.000 lah termasuk ongkir. Ini terbuat dari kartun kerdus saja. Nah, nanti packingnya seperti ini Bapak Ibu. Packingnya seperti ini. Ini alat bantu untuk Bapak Ibu bisa mengimplementasikan teknologi pembelajaran berbasis virtual reality. Nah kalau yang agak mahal lagi boleh seperti ini Bapak Ibu. Ini terbuat dari plastik ya. Tentunya lebih lengkap. Ada pegangan untuk handle ke kepala ya. Kemudian ada setelan di sini untuk jarak lensa dan seterusnya. Ini agak sedikit mahal dan kemudian sekitar 200, tapi di bawah 200 juga ada. Dan kalau Bapak Ibu punya anggaran beli yang mahal lagi itu, yang Oculus ya. Oculus ini sudah tidak memerlukan lagi gadget Bapak Ibu. Kalau yang alat yang saya beli ini memerlukan gadget handphone kita, jadi programnya kita masukkan di sini baru kita lihat. Termasuk yang ini juga. Nah ini juga nanti handphone kita masukkan ke dalam perangkat ini. Nah, tapi kalau yang perangkat VR yang kategori high level ya untuk Oculus seperti itu tidak perlu lagi tambahan perangkat handphone karena sudah di dalamnya sudah ada mesin secara otomatis. Nah di sana kalau Bapak Ibu bisa betul-betul merasakan sensasi yang sesungguhnya. Nah, ketika Bapak Ibu nanti meng-create bahan ajar berbasis Media Lab, juga rekomendasinya pakai kacamata begini Bapak Ibu.
supaya anak-anak merasakan nuansa yang sesungguhnya. Kita berada di ruangan yang Bapak Ibu ciptakan. Apakah nanti Bapak Ibu menciptakan ruang belajar di pantai, di museum, di pegunungan, atau di kelas yang mewah. Sebetulnya bisa siswa melihat secara handphone begini saja bisa, tetapi sensasinya kurang. Seperti nonton video saja. Nah, tetapi ketika Bapak Ibu tambahkan dengan perangkat ini, seolah-olah kita bawa siswa ke alam yang sesungguhnya. Nah, pengembangan dari virtual reality tadi ke arah metaverse tadi, ya kalau di metaverse ini lebih complicated Bapak Ibu. Kita bisa berinteraksi sesama user. Ya, Bapak Ibu kita sekarang ini kan berada di forum Zoom dengan ya kategori 2 dimensi. Nanti kita berada di dalam forum Zoom, di dalam forum rapat virtual, kita masuk ke dalam ruang yang sama, seolah-olah kita berada di dalam ruang yang sama sedang rapat dan bisa berinteraksi. Dan ketika Bapak Ibu noleh ke kiri, ke kanan ada siapa, noleh ke belakang ada siapa, seperti itu. Beda dengan ini. Nah, ini ke arah ke metaverse seperti itu, dan di Millia Lab sudah dikembangkan Bapak Ibu. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya, perbedaan ketiga teknologi ini ya. Ketiganya sama-sama menggunakan teknologi 3 dimensi ya. Kemudian yang AR tadi tidak perlu perangkat tambahan seperti kacamata virtual reality atau kacamata 3D. Kalau yang VR menggunakan, kemudian kalau yang metaverse kita bisa berinteraksi langsung sesama user. Kalau di virtual reality barangkali kita berinteraksi dengan program, dengan aplikasi yang sudah didesain sedemikian rupa. Nah, spesifikasi perangkat yang dibutuhkan apa Bapak Ibu? Perangkat komputer ya, saya rasa kalau standar seperti ini, prosesor 1 Core i3, Core i5, 7, atau yang setara itu bisa Bapak Ibu gunakan. Kemudian RAM-nya minimal 2 GB, operating sistemnya Windows 7 boleh, Windows 8 bisa ya, apalagi Windows 10. Yang 64 bit Bapak Ibu. Yang 64 bit. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya Pak, untuk mengetahui speknya itu bagaimana? Ya, Bapak Ibu bisa dilihat dari komputer kita ya Bapak Ibu ya. Saya rasa kalau yang baru itu sudah sesuai dengan spek yang di recommended-kan. Ya, dari PC Bapak Ibu bisa tekan properties. Apakah nanti komputer kita sudah memenuhi syarat untuk aplikasi ini diinstal. Tadi saya sudah berikan Bapak Ibu link untuk mendownload aplikasinya ya. Nah, ketika ada yang gagal tadi, kalau nggak salah tadi di grup ada yang merasakan gagal, barangkali speknya lebih rendah dari ini. Seperti saya punya ini Bapak Ibu, Core i3 sudah terpenuhi. 2 GB ya, RAM-nya malah di sini 4 ya, sudah terpenuhi. Windows-nya 10. Ya, kemudian bitnya 64 bit. Sudah terpenuhi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu gagal barangkali di sini Bapak Ibu 32 bit. Nah, nanti Bapak Ibu cek lagi spek komputernya ya. Ngeceknya tadi ya dari menu Explorer, klik This PC, pilih Properties. Ini. Oke. Nanti di situ ada informasi-informasi itu yang menjelaskan spek komputer Bapak Ibu. Ketika diinstal gagal barangkali di situ penyebabnya. Oke, saya lanjut ke spesifikasi perangkat yang kategori viewer. Ya, kalau kreator tadi itu fungsinya untuk membuat, mendesain konten, Bapak Ibu menciptakan lingkungan, memberikan konten di situ, dan di situ juga bisa Bapak Ibu meng-create kuisnya di situ. Maka anak-anak mengaksesnya lewat handphone Bapak Ibu. Nama aplikasinya adalah Millia Lab Viewer. Bisa Bapak Ibu temukan di Play Store. Ya. Ketik saja Millia Lab Viewer, nanti Bapak Ibu ada di sana aplikasinya. Bapak Ibu tinggal install. Ya. Nah, Pak, apakah misalnya ada pertanyaan lagi, Pak, apakah aplikasi untuk virtual reality ini hanya bisa dengan aplikasi-aplikasi spesifik, katakanlah Millia Lab? Ya. Sebetulnya Bapak Ibu, aplikasi ini juga ada yang versi yang mungkin dengan akrab dengan kita, Bapak Ibu, ya YouTube. Ya. Bapak Ibu bisa akses konten-konten pembelajaran yang berbasis virtual reality di YouTube, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu kata kuncinya Bapak Ibu harus dalam pencarian tambahkan VR Bapak Ibu ya.
tambahkan VR. Kalau Bapak Ibu mencari katakanlah materi biologi, barangkali yang banyak itu materi video pembelajaran biasa ya. Tetapi kalau Bapak Ibu tambahkan kata VR, materi apa gitu kan, nanti akan muncul yang berbasis VR, berbasis YouTube. Berbasis YouTube ini seperti ini Bapak Ibu. Dan di YouTube-nya ada tulisan 360, berarti itu perangkat 3D yang Bapak Ibu akan merasakan sensasi sebetulnya ketika Bapak Ibu menggunakan perangkat yang seperti saya jelaskan tadi seperti ini. Nah di YouTube Bapak Ibu bisa tonton biasa dengan cara memutar-mutar begini. Misalnya ini materi tentang menjelajah isi tubuh kita, mulai dari mulut sampai ke dalam usus itu. Nah, ketika Bapak Ibu tonton begini ya bisa juga ya, bisa juga. Tapi ya, nah ketika Bapak Ibu menggunakan alat seperti ini, yang seperti saya pegang ini, yang tadi ada harganya yang 30.000, ada yang 200.000, kita dibawa masuk ke dalam usus perut kita. Kita akan masuk ke sana, Bapak Ibu. Nah, kalau ini diakses di handphone, di situ nanti ada pilihan, Bapak Ibu. Nanti coba saya coba share screen dari handphone ya. Ini saya coba share screen dari HP dulu. Nanti ada tanda khusus. Ada tanda khusus yang Bapak Ibu pijit di YouTube handphone. Nanti video ini akan terbelah menjadi dua bagian, kiri dan kanan. Masukkan ke perangkat ini dan Bapak Ibu dibawa ke dalam nuansa sesungguhnya. Jadi ada alternatif yang bisa kita lakukan Bapak Ibu ya, dengan YouTube, bisa dengan Melia Lab Viewer. Nanti Bapak Ibu akan mendesain konten. Kalau mendesain menikmati yang sudah ada juga bisa ya. Alangkah baiknya Bapak Ibu bisa mendesain sendiri sesuai dengan keinginan kita. Nah kemudian Bapak Ibu untuk mendapatkan versinya tadi Bapak Ibu sudah saya kirimkan link untuk mendownload, dan itu sudah kita kasih kode referral atau tokennya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang link yang saya tadi berikan di grup itu sudah premium ya. Bapak Ibu bisa banyak melakukan explore. Nanti cara mendesainnya akan dibahas besok secara detail oleh Pak Sultani selaku pendekar VR ya. Minimal target sore ini Bapak Ibu bisa menginstal dan menggunakannya di handphone ya. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tadi sudah mendownload yang sudah saya share di grup, nanti ada aplikasi ini Bapak Ibu, Melia Lab Application. Langkah-langkahnya Bapak Ibu tinggal klik dua kali atau open ya. Kadang Bapak Ibu beberapa komputer aplikasi itu dianggap virus, abaikan. Bapak Ibu tekan tombol detail, izinkan ya, itu bukan virus ya, itu Windows hanya mengingatkan, karena program-program virus itu biasanya juga ekstensinya adalah exe, tapi pastikan bahwa ini bukan. Jadi Bapak Ibu tetap izinkan untuk masuk dan menginstal aplikasi tersebut. Kemudian pada saat menginstal Bapak Ibu, rekomendasinya Bapak Ibu koneksi ke internet ya, koneksi ke karena nanti ini aplikasi ini juga akan mengupgrade ya, mengupload, mencari library yang baru dari websitenya Melia Lab ya. Bapak Ibu mungkin ada yang belum pernah membuka website Melia Lab, boleh saya perlihatkan juga Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu websitenya, ini Bapak Ibu melialab.com ya, ketik aja di Google Melia Lab ya, biasanya Google pintar ya, kita salah-salah ketik aja bisa ngasih tahu yang benar ya. Nah di sini Bapak Ibu, nah, tentang apa dan bagaimana Melia Lab semuanya ada di sini ya, termasuk aplikasi yang bisa di-download. Tadi Bapak Ibu sudah kita kasih yang versi premium dengan kode yang tadi. Kemudian Bapak Ibu untuk di sisi siswa harus menginstal aplikasi instalasi viewer ya, tadi linknya sudah juga saya share di sana. Ketik aja tadi Melia Lab, anak-anak akan mengunduh itu ya, anak-anak akan mengunduh itu, dan nanti Bapak Ibu membuat kelas di Melia Lab ya. Bapak Ibu tadi jangan dibayangkan membuat kelas seperti di Google
classroom ya, agak beda, sama-sama istilahnya classroom, tapi konsepnya agak sedikit beda. Nanti besok dijelaskan bagaimana membuat kelas di Melia Lab, memberikan kode dan sebagainya ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, nah di dalam fitur kreator nanti Bapak Ibu yang sudah berhasil menginstal, ya boleh juga bisa dituliskan di chat yang sudah berhasil menginstal berapa orang ini, saya juga mau lihat ini. Kode tokennya di mana Pak? Loh, kode tokennya tadi sudah ada, saya share juga di grup kode token yang berapa tadi itu ya. Nanti saya share ulang ya, ada yang tanya kode tokennya. Oke. Tadi aplikasi plus kode tokennya udah include ya, udah include di dalam satu rangkaian berita yang saya kirim ke grup Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan dihadapkan pada halaman utama seperti ini. Nah, halaman utama seperti ini. Kanvasnya, ya, lembar kerjanya, job sheet-nya. Job sheet utamanya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau setiap aplikasi kan lembar kerjanya beda. Kalau Excel begini, Word begini ya. Kalau di Melia Lab, kanvas untuk mendesainnya seperti itu. Di situ ada satu orang, gambar orang, berarti di situ posisi Bapak Ibu sebagai player, siswa sebagai player akan mulai dari situ. Ya. Kemudian standar langitnya juga standar langitnya seperti itu Bapak Ibu, langit dengan remang-remang putih hijau seperti itu. Nanti Bapak Ibu juga bisa memilih langit sesuai dengan yang Bapak Ibu ciptakan. Nuansa senja bisa, nuansa malam, nuansa yang ada merah mereka langit seperti itu. Nah nanti Bapak Ibu bisa kreasikan standar langitnya seperti ini. Biasanya seperti ini yang defaultnya ya, agak putih kebiru-biruan. Kemudian lantainya juga begini. Lantainya juga warna hitam begini. Bapak Ibu nanti bisa memilih bentuk lantainya, mau yang tanah biasa, yang keramik, atau yang bagaimana, bisa ada banyak pilihan yang Bapak Ibu nanti bisa gunakan. Besok akan dibahas tentang itu lebih lanjut Bapak Ibu ya. Dan nanti hasilnya di sini juga bisa juga nanti diakses dalam bentuk video 360 seperti yang saya contohkan di YouTube tadi Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang perlu dipahami bahwa untuk menjalankan aplikasi ini Bapak Ibu harus login dulu, login dengan Gmail yang Bapak Ibu daftarkan. Nah, tadi di aplikasi Melia Lab kan juga ada itu Bapak Ibu diminta Gmail, ya Gmailnya apa. Kemudian yang saya share juga sudah saya share link, Bapak Ibu harus register emailnya dulu ya, register emailnya dulu, termasuk memasukkan nomor tokennya sudah saya tulis di grup WA ya. Nah, pastikan Bapak Ibu loginnya itu dengan email yang sama pada saat digunakan untuk registrasi ya. Sudah sama ya, jangan beda ya. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu sudah berhasil login, nanti akan muncul ucapan sama data. Ya, memang kadang kalau kita proses login ini waktunya agak lama Bapak Ibu ya, tergantung koneksi di internet Bapak Ibu semua ini. Kadang gagal karena internetnya tidak stabil. Diulang lagi Bapak Ibu ya, sampai muncul nama Bapak Ibu ada di pojok kanan dan Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih lanjut untuk mendesain kontennya. Nah, fitur-fitur yang ada di sana Bapak Ibu ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, Bapak Ibu sign in, kemudian memilih akun Gmail yang digunakan pada saat register, kemudian setelah menunggu sekian lama tadi ya, tergantung koneksi internet, Bapak Ibu akan dihadapkan pada login sukses. Login sukses berhasil, dan Bapak Ibu nanti namanya akan muncul di pojok sebelah kanan nanti ya, saya akan perlihatkan juga nanti ya, di pojok sebelah kanan seperti yang saya punya ini. Sebentar lihatnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, nanti nama kita akan ada di sini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah berhasil login, tentunya sebelum login kan Bapak Ibu register, dan tokennya tadi sudah ada di grup WA yang sudah saya bagikan ke peserta. Nah misalnya tadi Bapak Ibu
lupa, boleh nanti tulis lagi pertanyaannya di sana, akan saya share ulang apa yang harus Bapak Ibu ketikkan. Nah ini sebentar Bapak Ibu, ini saya buka lagi nih. Nah ini Bapak Ibu, kalau tadi ditanya token, ini Bapak Ibu tokennya Bapak Ibu MAQ, ya. MAQ ini Bapak Ibu tadi sudah saya share, sudah ada di grup. Nah kalau Bapak Ibu belum ada yang masuk grup, boleh saya share ulang ini ke chatnya apa ini, Zoom boleh ya. Coba saya share ulang. Oke. Nah ini silakan Bapak Ibu klik untuk mengunduh filenya. Oke, kemudian Bapak Ibu tokennya ya. Oke, dan ini aplikasi yang harus diinstal Bapak Ibu ya. Minimal hari sore ini Bapak Ibu sudah terinstall semua. Nanti malam Bapak Ibu bisa utak-atik dulu, mengeksplor dulu. Besok kita praktek untuk mendesain kontennya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Saya lanjut lagi. Ya biasanya Bu Atul di dalam pembelajaran bahasa Inggris kan biasanya di kelas ya, entah itu dalam bentuk fragmen atau presentasi atau drama atau yang lain gitu ya. Pernah Bu Atul bawa anak-anak keluar dari lingkungan sekolah untuk belajar bahasa Inggris? Enggak pernah Pak. Jadi kita hanya terus membayangkan we are in a place, in restaurant maybe. Jadi kayak apa ya, mengajak anak membayangkan saja bahwa kita sedang berada di restoran. Kalian meminta itu ya, nanti dengan setelah pembelajaran ini Bu Atul bisa menciptakan restoran, bikin kafe yang mewah, bikin kafe yang mewah, atau mungkin kita belajar bahasa Inggris, komunikasi dengan wisatawan, menjemput wisatawan di airport, kita ciptakan nuansa di airport dengan aplikasi Melia Lab ini. Kita buat gedungnya, kita ini aksesorisnya, kemudian materinya kita taruh di pojok mana, nanti anak-anak melihat konten materi, anak-anak melihat gambar atau anak-anak melihat video tentang topik yang dibicarakan. Kita letakkan di sudut-sudut mana materi itu tersebut. Kemudian dibuat evaluasinya. Ya, evaluasinya bisa langsung di Melia Lab juga, atau evaluasinya dari aplikasi yang lain, atau langsung juga bisa. Nah, kita membawa anak-anak ke dunia maya seperti itu supaya lebih menarik lagi nanti ya, waktu seperti itu. Berisi informasi itu nanti. Kemudian ada menu view, melihat tampilan skenario yang Bapak Ibu sudah buat. Kemudian ada fitur submission beta, ini Bapak Ibu bisa mengunduh aset-aset yang lain ya. Kemudian ada settingan serta menu bantuan tadi. Oke, saya lanjut ke berikutnya. Kemudian ada profil akun, ada membuat skenario baru Bapak Ibu untuk menyimpan di dalam Bapak Ibu nanti ada di sana ada fitur menyimpan otomatis Bapak Ibu. Setiap 10 menit akan otomatis menyimpan, setiap 20 menit itu bisa diatur. Supaya Bapak Ibu tidak kehilangan proyek ketika tengah jalan listrik mati. Nah, ini kan jadi masalah. Nah, ini nanti ada fitur itu. Kemudian ada membuat classroom Bapak Ibu, ya, classroom yang ada di Melia Lab. Ya, agak sedikit berbeda bentuknya Bapak Ibu ya, nanti classroom dengan yang ada Google ya. Besok akan kita perlihatkan. Kemudian nah, di sana juga Bapak Ibu ada template-template skenario yang sudah jadi, yang dibuat oleh para pendekar Melia Lab ya. Di sana Bapak Ibu tinggal milih. Tetapi kalau Bapak Ibu misalnya tidak cocok dengan template yang ada, Bapak Ibu bisa ubah, dan Bapak Ibu akan lebih baik menciptakan template sendiri. Nah, targetnya Bapak Ibu bisa menciptakan template sendiri dari awal, dari nol. Dari tanah kosong, nggak ada apa-apanya, Bapak Ibu menciptakan bangunan, menciptakan aksesoris, nanti menciptakan konten-konten, taruh di mana, nanti targetnya ke situ Bapak Ibu. Kemudian ini ada view penampakan ketika kita mendesain itu, Bapak Ibu bisa lihat dari atas, dari kiri, dari kanan, dari belakang. Ini kelihatan toggle view ini dari atas. Ya, tentunya kelihatan atap-atapnya. Kalau dari samping beda lagi kelihatannya gitu ya. Nah, nanti ada teknik-teknik bagaimana tata kameranya, mau lihat dari kiri, atas, kanan, depan, atau yang lain. Kemudian Bapak Ibu juga ada menu tambahan lagi. Di situ ada untuk Bapak Ibu misalnya memerlukan aset-aset tambahan, ada linknya di sini nanti ya. Ini PPT-nya juga nanti kita share juga di grup Bapak Ibu supaya nanti bisa untuk mengingat.
Dan Bapak Ibu, yang menariknya lagi ada pilihan bahasa Bapak Ibu, bahasa Indonesia dan Inggris. Sudah Bapak Ibu ya, karena ini developernya asli Indonesia Bapak Ibu, ada Indonesia ya. Jadi nggak usah khawatir terkait dengan bahasa, bahasanya akrab dengan kita, bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Kita pilih ya, ada ini ya. Oke, kemudian Bapak Ibu, ini tadi fitur untuk menyimpan sudah saya jelaskan. Kemudian ada menu yang lain ya, pendukung seperti tentang aplikasi, tes Yosin dan seterusnya ya, nanti kita bisa explore lebih lanjut. Kemudian kita bisa menciptakan lingkungan perkampungan yang kumuh juga ada, Bapak Ibu. Mungkin ada mengajar tentang sosiologi, anak-anak diperkenalkan, itu mungkin akan lebih pas anak-anak dibawa ke perkampungan kumuh. Bapak, di kota saya ini perkampungan mewah semua nih, tidak ada yang kumuh, ini susah nih. Kalau sesungguhnya, tetapi Bapak Ibu bisa ciptakan virtualnya ya kan, bisa pakai virtualnya dengan aplikasi Milea Lab ini ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, aset-aset dalam bentuk 3 dimensi ada ratusan, Bapak Ibu tinggal pilih ya, sesuai selera ya. Anak mau dibawa dalam lingkungan yang apa ya, tinggal drag ya, and drop Bapak Ibu, tidak pakai coding-codingan Bapak Ibu ya. Kemudian ada menu struktur juga sama, ini dalam bentuk 3 dimensi juga. Juga ada yang disebut dengan 3D static, ini berupa gambar-gambar mati Bapak Ibu ya. Ini biasanya digunakan untuk melengkapi konten kita ya. Kita perlu gambar-gambar apa? Kalau di aplikasi lain mungkin clip art-nya, ada clip art-nya yang kita bisa ambil, kita pilih, kita masukkan di sana untuk memperkuat materi yang akan kita buat. Nah, di samping itu juga Bapak Ibu, ada materi dalam bentuk animasi Bapak Ibu ya. Materi dalam bentuk animasi yang sudah jadi. Bapak Ibu ingin mengajarkan tentang virus. Ya, di sana ada animasi virus yang diperbesar, dibuat tanahnya ya. Sudah ada objeknya Bapak Ibu tinggal letakkan, ya tinggal ubah ukurannya, letakkan di mana, dari penjelasan suara ya dan sebagainya. Kemudian ada objek-objek, kemudian ada fitur sebelah kanan ini Bapak Ibu. Tadi ada kiri dan kanan ya. Yang sekarang kanan ini di sana ada daftar list objek yang Bapak Ibu buat. Ada air, ada langit, ada bangunan, ada meja, ada apa? Ada di situ objeknya, nama objeknya, dan ada propertiesnya. Properties itu yang ukurannya berapa, warnanya apa, posisinya di mana, itu ada di properties. Termasuk standpoint, siswa nanti berdiri mulai dari mana, mulai dari pintu masuk, kemudian dia akan mengeksplor ke ruang ini, ke pojok sana ada apa, ke pojok sana ada apa, ada materi apa. Itu nanti kita setting di standpoint-nya, besok akan lebih lengkap dijelaskan. Kemudian ada fitur-fitur yang lain tadi terkait propertiesnya di sana yang menjelaskan tentang bagaimana itu posisi objeknya, bagaimana cara memutar skalanya ya, kemudian mengunci dan seterusnya ya. Nah, ini salah satu contoh yang lain Bapak Ibu, ini tentang lingkungan banjir ya. Di lingkungan banjir Bapak Ibu bisa ciptakan ya, mencari banjir yang sesungguhnya ini susah nih Pak nih. Masa kita mau bikin banjir sendiri? Nah, bisa bikin banjir sendiri di virtual reality. Anak-anak nanti seolah-olah berada di dalam atap itu, atau mungkin ada di rumah di sana, masuk ke dalam rumah itu. Di rumah itu nanti ada sesuatu, mungkin pesan tentang jangan membuang sampah kalau mau tidak banjir seperti ini, seperti itu. Nanti ada gelombangnya juga. Itu Bapak Ibu bisa ciptakan. Nanti besok akan dibahas lebih lanjut. Kemudian ada skybox, tadi juga saya singgung ya, suasana langit yang cerah, yang berawan, yang mendung hitam dan seterusnya. Bapak Ibu tinggal pilih, tinggal drop saja. Background musik juga demikian. Ada musik yang bisa Bapak Ibu gunakan sesuai dengan nuansa skenario yang Bapak Ibu buat. Ya, di sini ada tanda panah, ada tanda ke bawah. Yang tanda ke bawah itu Bapak Ibu harus download dulu, tapi kalau sudah panah berarti sudah pernah di-download. Bapak Ibu tinggal pakai saja nanti. Kemudian di situ juga ada fitur yang namanya interaksi Bapak Ibu. Nah, ini penting ini, interaksi ya. Ada yang disebut dengan standpoint, di mana posisi objek, yaitu siswa itu mulai berdiri. Setelah berdiri, siswa harus menuju ke arah mana ya, melangkah ke arah mana. Itu pada saat siswa melangkah ke arah mana, nanti ada pop info, informasi apa ya, penjelasan apa yang ada di situ, bisa berupa materi atau keterangan yang lain.
Dan juga Bapak Ibu bisa sisipkan di situ YouTube 360 atau YouTube biasa, ya, atau gambar dan yang lain-lain di dalam mode interaksi tersebut. Kemudian, nah ini sebagai contoh nih di standpoint yang ada ya, kita tinggal menyesuaikan posisi awal dan mereka harus explore kemana ya. Dan standpointnya itu nanti ditandai dengan ada gambar lingkaran warna kuning yang agak sedikit bergerak-gerak ya. Kemudian ini yang warna kuning seperti ini adalah pop info, informasi-informasi yang perlu dijelaskan, bisa instruksi, bisa materi ya. Dan Bapak Ibu juga nanti bisa menambahkan elemen-elemen suara juga. Suara Bapak Ibu bisa direkod ya. Katakanlah Bapak Ibu memajang nanti katakan anak-anak dibawa ke pantai. Di situ kita pajang penjaga pantai. Ada nanti suara bapak-bapak yang sedang ngomong. Bapak bisa isi sendiri. Kalau misalnya ibu-ibu boleh nanti pilih penjaga pantai yang perempuan. Kalau yang bapak-bapak yang cowok nanti diisi suara kita. Nanti apa memberikan pesan apa di situ ya. Kemudian Bapak Ibu ada juga di situ nanti kuis ya. Bapak Ibu bisa menambahkan kuis, membuat grade-nya dan seterusnya ya, seperti pada kuis yang biasa anak-anak bisa langsung menjawab di dalam aplikasi itu juga ya, ada fiturnya seperti itu. Kemudian bisa juga nanti di ekspor dalam YouTube 360 atau YouTube biasa atau langsung ke aplikasi Melia Lab Viewer ya, langsung dengan aplikasi Melia Lab Viewer tadi. Dan supaya mendapatkan sensasi yang benar-benar nyata harus menggunakan perangkat kacamata 3D tadi ya. Nah, video-video Bapak Ibu mungkin ada yang sudah membuat video pembelajaran. Pak, saya sudah pernah membuat video pembelajaran. Bisa Bapak Ibu kita integrasikan di sini. Video pembelajaran Bapak Ibu tentang apa misalnya? Tentang matematika. Boleh Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu buat desain. Nanti anak-anak kita belajar matematika tetapi di ruangan yang lain, misalnya di museum atau bahkan di pantai. Bisa ya. Kita nanti taruh di gazebo ini video Bapak Ibu ya, kemudian taruh di sini nanti ada kuis dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu nanti membuat RPP juga ya, membuat RPP, nanti RPP-nya harus kita implementasikan ke dalam skenario itu, nanti akan dibahas lebih lanjut besok. Kemudian Bapak Ibu juga ada customize atau penyesuaian lain yang Bapak Ibu bisa lakukan. Pokoknya paket ini komplit dan lengkap Bapak Ibu, dan mudah ya, tidak perlu ada coding yang rumit itu. Kalau misalnya kita bukan orang programmer, kalau menggunakan coding ini akan rumit. Nah, karena kita guru biasa ya, kita nanti diberikan fitur-fitur hanya drag and drop aja, objek sudah ada. Tinggal Bapak Ibu mendesainnya. Bahan-bahan sudah disediakan oleh Melia Lab Bapak Ibu ya. Ya, ini terkait dengan kreator Bapak Ibu. Nah, kalau untuk viewer juga sangat mudah Bapak Ibu ya. Anak-anak silakan disuruh mendownload. Kemudian nanti ada pilihan seperti ini Bapak Ibu. VR, kalau ada gambar kacamata ini berarti Bapak Ibu nanti anak-anak rekomendasinya menggunakan ini ya, kacamata VR ya. Yang sederhana yang tadi, yang ini yang harganya 30-an ribu, yang ini yang 200 ya. Kalau misalnya yang 360, boleh yang langsung tanpa nggak pakai kacamata VR, Bapak Ibu bisa pilih yang sebelahnya ini ya, bisa sebelah yang ini. Tapi juga harus menggerakkan handphone kita nanti. Cuman sensasinya beda kalau kita menggunakan perangkat khusus tadi, kacamata yang saya tunjukkan tadi ya. Nah, ini Bapak Ibu, penampakannya di dalam handphone nanti seperti itu. Ada dua lensa yang kiri dan kanan, sehingga nanti di dalam aplikasinya nanti akan menyatu dan nuansa berada di dalam lingkungan sebenarnya itu benar-benar terlihat. Noleh ke kiri ada apa, ke kanan ada apa, noleh ke belakang ada apa ya. Kita berada di dalam alam yang kita ciptakan sendiri Bapak Ibu ya. Oke, ada perangkat juga yang lebih canggih, ada Bluetooth-nya. Yang punya saya ini kebetulan tidak ada Bluetooth-nya ya. Nanti Bapak Ibu bisa membeli perangkat tersebut sesuai dengan kemampuan anggaran, terutama dari sekolah ya. Dari sekolah itu kan ada
pengadaan ini saya rasa nggak masalah ini ya. Misalkan ya perlu satu ruangan berapa biji ya, nanti dibuat kelompok-kelompok seperti tadi dibuat skenarionya sudah dijelaskan oleh Mbak Jelita seperti tadi ya. Baik, saya rasa itu Bapak Ibu ya untuk penjelasan saya terkait dengan fitur-fitur yang ada di Milea Lab, baik itu dari sisi kreator maupun viewer, yang Bapak Ibu nanti bisa coba. Kalau ada pertanyaan boleh kita buka sesi tanya jawab sekarang, nanti kalau waktunya udah habis kita lanjut di grup WA. Monggo saya kembalikan ke Bu Atul untuk waktunya. Monggo Bu Atul, saya akhiri untuk sesi presentasi, kita lanjut ke tanya jawab atau demo. Saya kembalikan ke Bu Atul, monggo Bu Atul. Semangat sekali ini guru-guru semuanya mendapatkan apa ya, pencerahan yang luar biasa. Bukan muridnya yang pertama kali semangat, ini gurunya ya, jadi bisa mengajarkan virtual kepada siswa